Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaut Sarjana Azriarto dengan NIM 638222037. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, kelas Sastra Jepang 2, Universitas Komputer Indonesia. Video ini adalah tugas pengganti UAS saya untuk mata kuliah Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Terima kasih yang terhormat Ibu Nia Karniawati sebagai dosen pengampu saya yang telah memberikan kesempatan untuk memperjelaskan materi saya, yaitu Rumah Radak. Dalam bahasa Indonesia, Rumah Panjang merupakan rumah adat khas suku Dayak Kalimantan Barat dan merupakan ikon landmark di sana, menjadi salah satu rumah adat terbesar di Kalimantan. Rumah panjang ini termasuk salah satu jenis rumah adat berbentuk panggung. Sesuai namanya, rumah panjang memiliki dimensi yang tidak biasa dengan panjang 180 meter, lebar 6-30 meter. Bangunan rumah panjang tidak dibangun langsung di atas permukaan tanah, melainkan ditopang oleh tiang-tiang kayu. Untuk memasuki rumah panjang ini harus naik menggunakan tangga atau disebut hajat. Tangga yang pada rumah ini harus berjumpa ganjil dan ini disesuaikan dengan besar luasnya rumah adat. Selain itu, bangunan rumah adat Kalimantan Barat merupakan inti struktur sosial orang Dayak. Menurut mereka, rumah adat ini merupakan cerminan mengenai kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah panjang juga menerapkan beberapa ornamen pada dindingnya atau kolom dengan makna tertentu. Ornamen yang dibuat adalah ornamen cacing bakal. Motif yang terinspirasi pada cacing yang dianggap tepat untuk menggambarkan suku Dayak secara khusus. Menurut mereka, seekor cacing yang lembut serta dengan fisik yang lembut sekalipun dapat melakukan perlawanan jika merasa terusik. Jadi beratikat baik itu penting, guys. Adapun yang berpendapat bentuk ornamen ini adalah bentuk yang diambil dari tumbuhan pakis. Garis lengkung dan lingkaran merupakan representasi dari lingkungan hidupnya. Dalam masyarakat Dayak Kalimantan sendiri, ini merupakan simbol keturunan masyarakat yang tidak dapat putus-putusnya yang dapat mempersatukan masyarakat Dayak. Dengan keanekaragaman budaya serta adat istiadatnya, rumah adat Kalimantan Barat kemudian memiliki sejarah panjang, simbol, dan filosofi yang mendalam di setiap sudut bangunannya. Dengan nilai moral yang dimiliki rumah panjang, bangun rumah adat Kalimantan Barat ini tidak hanya mengandung nilai fungsional, tapi juga menyimpan nilai moral dan filosofi. Seperti bagian hulu rumah yang menghadap ke timur, sementara bagian hilirnya menghadap ke arah barat. Artinya, bagian hulu diartikan sebagai arah matahari yang bermakna kerja keras. Sementara bagian hilirnya yang menghadap ke barat bermakna tempat matahari terbenam, yang berfilosofi tidak akan pulang atau berhenti kerja sebelum matahari terbenam. Rumah adat sendiri memiliki dua fungsi, yaitu fungsi tempat tinggal dan fungsi adat. Fungsi tempat tinggal, rumah panjang juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi penghuninya, karena ukuran rumah panjang yang begitu luas bisa menampung beberapa anggota keluarga. Di sisi lain ada yang disebut dengan fungsi adat, artinya rumah panjang bisa dimanfaatkan masyarakat setempat untuk melakukan kegiatan adat termasuk upacara, musyawarah, hingga merancang strategi perang. Fungsi lainnya muncul setelah zaman semakin modern, yaitu memfungsikan rumah panjang sebagai tempat wisata. Sehingga rumah panjang setidaknya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai tempat tinggal penghuninya. 2. Sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan masyarakat. 3. Sebagai tempat melaksanakan upacara dan ritual adat. 4. Sebagai objek pariwisata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.